Halo, selamat datang di podcast Mekatronika ya. Di podcast ini kita ngobrolin tentang keilmuan mekatronika dan relevansinya di kehidupan kita dan di masa depan ya. Nah, podcast ini itu ada di bawah program studi sarjana Mekatronika di Fakultas Teknologi Industri ya. Dan ini episode yang pertama. Kita kenalan dulu dengan saya hostnya dan juga ada co-host nanti salah satu mahasiswa saya, dan nama saya Christian. Saya salah satu dosen di Teknik Mekatronika Universitas Katolik Parahyangan ya. Dan di episode pertama ini kita akan diskusiin tentang topik yang cukup menarik ya, yaitu kita mau kenalan dengan keilmuan teknik mekatronika dan kita juga mau lihat relevansinya di masa depan ya, baik itu di dunia digital, manufaktur dan sebagainya. Dan semoga podcast ini bisa kasih wawasan buat ya kalian yang mungkin sedang mencari universitas, dan mungkin juga ada orang tua di sini yang lagi cariin kampus buat anaknya ya yang mau kuliah ya. Oke, saya akan panggil dulu co-host di episode yang pertama ini, salah satu mahasiswa yang cukup bisa dibilang funky ya, dan berbeda dengan mahasiswa di angkatannya ya. Oke, saya kasih perkenalan dulu nih. Ini adalah Rafael Olsen ya. Nah mungkin Olsen cerita dulu sekarang mahasiswa ya di Teknik Mekatronika ya. Iya Pak, mahasiswa tingkat akhir Pak. Mahasiswa tingkat akhir ya. Akhirnya berapa ya, nanti aja kenalan Olsen ya. Oke, Olsen siapa aja nih yang akan kita undang di episode yang pertama ini? Oke, di episode yang pertama ini kita kedatangan tamu nih Pak. Ada Pak Bagus dan juga Pak Niko sebagai dosen dari Mekatronika Unpar Pak. Oke, kita langsung coba panggil mereka ya. Nah, ini ada Pak Bagus dan Pak Niko. Halo. Selamat datang. Halo, apa kabar? Baik ya, kabarnya Pak Bagus pasti baik, Pak Niko pasti baik. Apalagi Pak Niko ya, baru ngajar tadi ya, jam 1 sampai jam 4 sore. Oke, kita kenalan dulu ya. Pak Bagus dan Pak Niko mungkin bisa kenalan mulai dari Pak Bagus. Sekarang udah pasti dosen, cuman biar mahasiswa atau calon mahasiswa tahu ngajar apa aja di Mekatron ya. Silakan Pak, kenalan dulu. Oke, sekali lagi selamat datang ya. Saya dosen Mekatronika, mengajar lebih banyak ke bagian hard gitu ya. Artinya apa? Kalau ada membuat mesin, robot, perangkat apapun yang terkait dengan rancangan produk, nah di sana saya berperan. Salah satunya perancangan elemen produk mekatronika apapun itu. Jadi kalau membuat robot harus pakai misalnya ada rodanya, kakinya, tangannya, ya semua butuh aktuasi, butuh struktur yang kuat tapi juga fleksibel. Nah itu di sana saya banyak terlibat. Kedua juga proses pembuatan produk. Jadi kalau berkaitan dengan mesin-mesin produksi itu saya banyak berdiskusi di bidang ini. Kira-kira semua yang mekanik ya, karena Pak Bagus ini lulusan teknik mesin ya Pak ya. Mesin. Oke. Mungkin bisa ditanya sama Olsen Pak, salah satu materi kuliahnya Pak, kita tes Olsen di sini, nggak bercanda ya. Ini bukan ujian atau sidang ya. Oke, itu terima kasih Pak Bagus. Jadi saya deg-degan jadi Pak. Deg-degan. Sekarang untuk selanjutnya Pak Niko. Nah, Pak Niko mungkin bisa kenalan, boleh ngajar di Mekatron sejak kapan informasinya, terus ngajar apa aja Pak di Mekatron? Halo, selamat jumpa kembali. Jadi nama saya Niko, saya dosen di Mekatronika. Saya mengajar khususnya berkaitan dengan komputer dan pemrograman serta telekomunikasi. Itu kurang lebih lingkup materi yang saya ajarkan. Misalnya saya mengajar mengenai sistem tertanam, sistem microprosesor, sistem telekomunikasi, algoritma dan pemrograman, dan juga ada beberapa topik-topik khusus yang mungkin juga topik yang cukup dikenal sama ini ya, mengikuti perkembangan zaman. Itu berhubungan dengan Internet of Things, kemudian juga mengenai keamanan dan privacy, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi semua yang berarti ini yang kita undang Olsen ini sangat melengkapi ya. Yang satu hardware banget, yang satu kayaknya lebih software banget Pak. Software banget ya, dan itu yang kita pelajari di Mekatron ya. Perkembangan teknologi yang sekarang ya dan di masa depan gitu kan. Nah menurut, mungkin kita kali nanya dulu ke Pak Niko kali ya Olsen ya, untuk
gimana sih perkembangan teknologi Pak, terutama buat di masa depan? Tadi kan nyebutin apa tadi, Internet of Things ya, atau IoT ya. Nah mungkin bisa diceritain singkat Pak, di masa depan kayak apa gitu? Ya, jadi mungkin sekaligus saya coba share screen ya. Ini bukan hasil saya sendiri, tapi adalah hasil survei dari World Forum. Ya. Kalau dilihat di sini kita bisa melihat bahwa ke depan di masa yang akan datang, ini perusahaan memang sudah dari mulai sekarang mereka mengadopsi menggunakan berbagai macam teknologi yang berhubungan misalnya dengan cloud computing, big data, kemudian Internet of Things tadi yang saya sebutkan, dan connecting things itu termasuk bagian dari 3 besar yang akan diadopsi sampai tahun 2025 yang akan datang gitu. Ada juga kita bisa melihat di sini ada robotik, kemudian automasi, industrial automation dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah tren perkembangan teknologi sekarang dan dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, perkembangan teknologi ini juga tentunya diiringi dengan pertumbuhan dari tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja gitu. Ya di sini mungkin terlalu sedikit ya, saya hanya sebutkan beberapa. Salah satunya adalah berkaitan dengan robotic engineering. Robotic engineering juga sangat dibutuhkan di masa mendatang. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang diperkirakan akan terus meningkat kebutuhannya di masa yang akan datang. Nah, kemudian teknologi sendiri, dengan perkembangan teknologi juga terkait dengan misalnya contohnya Internet of Things. Saya hanya mengambil salah satu contoh saja, karena negara kita adalah negara agraris ya. Industri pertanian banyak di Indonesia. Nah, salah satunya adalah berkaitan dengan otomasi di bidang pertanian. Itu juga kelihatan sekali ya. Agriculture, betul. Smart farming. Jadi ini kelihatan sekali bahwa ke depan pun nanti contohnya di sini Anda bisa lihat ya, sapi pun nanti bisa ngirim texting, bisa mengirimkan pesan ke kita bahwa dia mau melahirkan. Oh, sapi ya, bukan orang ya. Sapi. Bukan orang. Sapi. Oke. Sapi mana? Sapi mana? Oke. Sapi pun bisa mengirim pesan gitu. Oh, jadi supaya apa ya? Mungkin lebih optimal mungkin ya dia punya hasil pertanian ya. Betul. Semuanya akan mengarah ke otomasi. Ini di dunia internasional, di luar negeri sudah banyak dikembangkan, tapi di Indonesia kelihatannya kita sedang mulai mengembangkan ini. Saya punya contoh real nanti. Oke, boleh ya. Oke, boleh Pak. Ini jadi dari Pak Niko berupa ini ya, untuk istilahnya dari bidang pertanian ya, untuk dari Pak Niko. Ya, ini saya contoh satu kecil aja di bidang pertanian. Kalau nanti dilihat di bidang robotik itu juga luar biasa sekali. Nanti mungkin bisa dilihat juga contohnya di YouTube, itu sebenarnya sudah ada ya, bagaimana robot itu bisa berdansa dengan luwes seperti manusia. Okay. Iya. Nanti videonya ada di deskripsi ya, akan kita kasih di deskripsi. Ya, silakan itu bisa lihat aja. Betul. Ya buat teman-teman yang mau ngecek nanti langsung cek di bawah aja. Ya, itu ada deskripsi, silakan dilihat di situ ya. Oke ya, terima kasih Pak Niko. Tadi untuk Megatron ya, berarti kan nggak cuma sekedar dunia yang modern ya, ternyata di bidang pertanian pun bisa gitu. Wah, menarik. Bisa diterapkan, Pak. Iya. Sekarang Pak Bagus. Nah, menurut Pak Bagus nih ya, mungkin di bidang manufaktur atau di bidang industri ya, gimana Pak? Menurut Bapak perkembangan di masa depan? Saya akan lanjut di contoh lain di bidang industri. Ya. Orang banyak ngomong tentang industri 4.0. Seperti apa pelakukan, diskusi banyak sekali. Saat ini sedang dilaksanakan cara menerapkan industri 4.0 dengan simple sekali dan sudah terjadi di Madiun, di pabrik pembuat kereta api. Salah satunya adalah bagaimana menerapkan IoT dengan mudah dengan teknologi yang simple
Industri 4.0 maksud saya, dilengkapi dengan IoT yang simple. Pada suatu proses perakitan AC kereta api. AC Di sana di kereta api. Ya, itu proses produksinya jelas. Nah, itu dibuatkan bagaimana industri 4.0 bisa diterapkan. Saya kan share screen ya. Boleh Pak. Boleh, Silakan. Pak. Moga-moga kelihatan. Apakah terlihat? Sudah, saya akan coba tampilin. Nah, Ya, silakan Pak. Oke, di sebelah kiri atas itu orang mencoba membuat suatu gambaran bagaimana industri di bagian bawahnya bekerja real, manufaktur bekerja. Di sana ada mesin, di sana ada peralatan, di sana ada alat transportasi, ada operator. Nah, semua itu bisa berpikir, bisa mengambil keputusan sendiri, bisa berkoordinasi, kemudian mereka kompromi pekerjaan apa yang harus dikerjakan pada saat ini dan seterusnya. Itu di model yang namanya virtual world atau cyber world. Nah, kombinasi antara real world dan virtual world itulah yang membuat proses produksi bisa berjalan dengan sangat lancar. Nah, tadi dikatakan ada sapi bisa texting. Di sini mesin bisa texting, mesin bisa berbicara. Saya akan mengambil pekerjaan nomor 7, terus yang nomor 8 mesin lain yang berbicara dan seterusnya, sehingga mesin 1, proses 1, 2, 3, sampai 10 berjalan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan bagi suatu produk. Ini proses perakitan. Proses produksi yang lain juga sama intinya, sehingga setiap objek yang terlibat dalam proses pembuatan atau perakitan AC ini akan bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang. Ya, jadi tidak ada operator yang menganggur, tidak ada mesin yang menganggur, perkakas apa jelas terpakai, berapa lama, jadi nanti kalau sudah selesai umurnya berapa, kalau perkakas punya umur, ya. Kemudian semua itu tercatat. Jadi status misalnya barang masuk, ada produk apa, fan sebelum terpasang punya identitas. Kipas fan ya setelah itu. terpasang, Fan itu kipas ya Pak ya, kipas. Kipas yang 1, 2, 3, 4 nanti terpasang di rakitan ini menjadi material dengan nama lain atau fan dengan identitas baru atau dengan kelengkapan baru yang sebuah atribut biasanya ya. Nah, itulah peran IoT di suatu industri, perakitan yang sederhana. Jadi kalau orang ngomong industri 4.0 inilah sudah terjadi. Dan ini salah satu hasil kerja S3 yang sedang dilakukan di salah satu kampus terkenal di Bandung lah ya. Saya nggak sebutkan. Nah, ini sangat menarik karena industri besar seperti industri pesawat terbang juga sudah tertarik dengan ide ini. Karena kalau membuat misalnya helikopter, Bell, Puma, dan yang lain-lain itu polanya sama. Mengerjakan Bell maupun mengerjakan Puma itu nggak ada bedanya sesama lain. Karena punya struktur data yang sudah dikodifikasi. Jadi setiap organ atau setiap elemen produksi yang ingin terlibat di sana diberikan tempat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga semua terjadwal, tidak ada yang menunggu. Nah, ini satu hal. Kalau ada mesin satu rusak, mesin itu kan memberitahukan bahwa saya gagal, maka semua jadwal otomatis segera di reschedule. Nah, itu kita sudah buktikan di tugas akhir, hanya beberapa detik saja kita punya jadwal baru, plus mesin-mesin apa yang nanti terlibat. Itu sudah terjadi, ya, untuk rescheduling di dalam simulasi tentunya. Tapi kalau untuk real ini sudah dilaksanakan dan mereka akan memperbesar kawasan kerja dari perakitan sampai full satu kereta api penuh, gitu kira-kira. Jadi yang disebut IoT itu sangat penting di sini. Tanpa IoT susah akan terlaksana. Jadi IoT yang disebutkan Pak Niko itu betul-betul menjadi darahnya di sini. Tanpa IoT nggak bisa jalan industri 4.0 ini. Nah, syukurnya orang Indonesia nggak perlu aneh-aneh ilmunya, nggak perlu tinggi-tinggi ngomongnya, dengan sistem yang sederhana saja sudah bisa mulai melaksanakan. Tentu masih dalam batas-batas tertentu ya, masih dalam proses
penyempurnaan. Kira-kira seperti itu dulu. Oke, wah menarik ya. Pokoknya semuanya optimal ya. Ada mesin yang mati pun itu kebayang ya. Bisa ngomong. Kalau saya sama Olsen yang ngerjain itu kayaknya repot ya. Harus Iya, satu Pak, itu mati, pusing itu. ngelihat yang lain, diatur Tapi yang ulang. perlu diingat, tidak ada pekerjaan dikerjakan sendiri. Semua harus dikerjakan bersama-sama. Itu intinya. Oh, Iya. oke. Iya, Pak. Berarti tapi kan sama-sama kerjanya kan ada koordinasi ya, dan koordinasi itu yang dibantu oleh teknologi. Iya. Wah, oke, menarik ya. Cuma kan kecemasan kita kan mungkin kalau semuanya mikir ya. Kalau tadi dari cerita Pak Niko, Pak Bagus gitu kan. Nah ini mulai ada pemikiran mungkin di antara semua yang kalau yang nonton ini ya. Gimana dengan tenaga manusia ya? Nanti kayak Olsen ini yang kalau lulus kerja apa Pak? Kalau semuanya udah dikerjain sama, coba kalau saya tanya sama Olsen, Iya, Pak. masuk ke Megatron sok. Maksudnya punya cita-citanya jadi apa sih? Terus cukup cemas nggak sih ngelihat yang tadi sistem yang begitu rumitnya? Terus Coba, kira-kira bakal Saya kerja langsung, apa? langsung bertanya sama Olsen. Kalau Iya, tanya, gambar Pak. diberikan oleh saya dan Pak Niko, di mana Anda bisa berperan kira-kira? Coba Anda masuk ke sana, pikirkan. Yang mana kira-kira bisa Kalau- berperan? Mungkin kalau saya pribadi ya, pada tahap awal mungkin bagian saya di situ adalah tahap yang merancang sistemnya, Pak, serta melakukan perawatan, lalu dan mengembangkan sistemnya agar lebih baik lagi, Pak. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan yang Pak Kris yang tadi, sebenarnya cita-cita saya masuk ke Megatron itu adalah untuk membuat dan memicu pabrik-pabrik yang ingin melakukan produksi secara massal agar menggunakan mesin-mesin yang lebih pintar sehingga produksi mereka lebih maksimal gitu Pak kalau saya Pak. Cocok lah ya tadi yang diceritain sama Pak Bagus ya. Ya berarti Olsen Iya, ini Pak. sudah memilih jurusan yang tepat gitu ya. Yang tepat Pak, iya betul sekali Pak.